Kok baru rekod itu, Mas? Iya, Pak, masih belum tak record, Pak. Nggak Belum paham soalnya nggak saya. direkod. Hah? Nggak paham, Pak, soalnya, Pak. Gimana? Nggak paham soalnya. Nah, tadi kan sudah saya instruksikan untuk segera direkod. Waduh. Ini selesai nih. Sudah, Pak. Nanti silakan kelompok ini presentasi lagi dan direkod berempat, tidak apa-apa, atau bertiga, tidak apa-apa kelompoknya sendiri. Hasil rekodnya dikirim saya. Kalau ini kan Anu, sudah Pak, tadi selesai. tadi saya apa? Ngerekam pakai aplikasi video, Pak, tapi nggak sampai selesai. Ada videonya, Pak. Saya tadi ngerekam sedikit cuma sampai setengah kayaknya, Pak. Pakai apa rekamnya? Pakai aplikasi Movavi, Pak, Movavi video. Tapi Tidak terekam, tidak presentasinya dan diskusinya tadi. oh, Berarti nanti buat presentasi apa sendiri gitu Pak, 4 orang, terus nanti hasil recordnya Ya, dikirim untuk ke Hayat. diskusinya nanti di pertemuan ininya nggak ada diskusinya, nanti dianggap di presentasi nanti, karena nanti akan saya apa koreksi kembali di UTS kelompok mata presentasi yang kelihatan nanti. Oke, nanti kelompok ini bisa bersih ulang ya, silakan berempat atau bertiga sesuai kelompoknya. Hasil presentasinya silakan nanti bisa dikirim ke saya. Oh, tadi sudah saya ingatkan segera record. Tak suruh jadi host itu biar record. Masa kebetulan pakai HP ini. Oke, itu ya. Iya, Pak. Oke, saya menambah dikit dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok ini. Walaupun recordnya telat dan sudah di akhir, sudah mau selesai ini. Bicara tentang manajemen manajemen publik dan pelayanan publik, tadi sebenarnya kalau mau dijelaskan secara konkret dari materi ini sebenarnya sangat banyak sekali bahan-bahan yang perlu untuk dikaji dan dianalisis. Karena hanya dibaca tekstual, dan ini sering-sering kali saya ingatkan, kalau presentasi itu jangan dibaca teks, jangan dibaca langsung, jangan dibaca di PowerPoint-nya. Tapi PowerPoint itu hanya sebagai kata-kata kunci saja, dan masih berulang dan berulang. Hampir rata-rata. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar. Padahal bicara tentang manajemen pelayanan dan manajemen publik, dalam kajian pelayanan publik itu sangat luar biasa banyak. Kajiannya banyak, analisisnya banyak, temanya banyak, mulai dari pelaksanaan pelayanan, orang yang melayani, orang yang diberikan pelayanan, pelayanannya sendiri, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak kalau mau diulas. Tadi kalau misalnya yang slide 4 itu coba, itu sangat 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 luas sekali. Coba ke slide 4. Slide 4 itu sangat luas sekali kajiannya itu. Urutannya bagaimana prinsip-prinsip pelayanan publik itu menurut keputusan kementerian, walaupun sekarang ini juga sudah mulai berubah. Jadi ada penambahan sekitar 12, ada penambahan 3 lagi. Mulai dari kesederhanaan kebijakan, kesederhanaan pelayanan yang tidak meribetkan, yang tidak merumitkan, memberikan pelayanan yang mudah, memberikan pelayanan yang cepat. Dengan sederhana maka orang akan mudah untuk menerima layanan. Seperti contoh misalnya kebijakan berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Ini kan sebenarnya mengedepankan prinsip-prinsip kesederhanaan. Kalau kita mau baca secara komprehensif undang-undang itu. Karena di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Walaupun di satu sisi memang banyak kelemahannya juga. Karena ada sekitar
lebih dari 7 peraturan atau undang-undang yang kemudian dijadikan satu untuk dilakukan perampingan atau penyederhanaan pelayanan, mulai dari perizinan, mulai dari pendidikan, tetapi kan sebagian yang memiliki keterkaitan dan ini memberikan akses kemudahan bagi masyarakat di dalam penerimaan layanan itu. Ini contoh. Sehingga ini kalau mau diulas, kemudian diberikan contoh, kemudian dikaitkan dengan kondisi hari ini, sangat banyak sekali. Yang kedua adalah kejelasan. Pelayanan itu harus jelas, harus ada SOP-nya, harus ada tata tertibnya, harus ada ketentuannya, harus ada syaratnya. Karena database atau big data di dalam proses pelayanan itu hari ini menjadi penting. Salah satu contoh misalnya seluruh aspek pelayanan itu hari ini sudah direkod di big data yang kemudian itu akan dijadikan sebagai data awal, data dasar, data penting bagi seluruh masyarakat, seluruh warga negara. Sehingga membutuhkan data apapun atau mengecek data apapun berkaitan dengan keberadaan atau berkaitan dengan data-data seluruh warga negara sudah terekod semuanya. Tinggal klik, itu sudah bisa kelihatan datanya, database-nya. Maka kejelasan dalam pelayanan, peraturan, persyaratan ini menjadi mutlak untuk diberlakukan. Karena masyarakat yang menerima layanan tahu, oh syaratnya membuat KTP adalah 1, 2, 3, 4. Oh syaratnya membuat KK adalah 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kejelasan-kejelasan ini mempermudah dan memberikan nilai-nilai efektivitas dan efisiensi di dalam pelayanan. Dan yang ketiga adalah kepastian waktu, terutama kecepatan waktu. Jadi kalau misalnya 1 minggu, ya kalau bisa kurang 1 minggu sudah selesai. Jangan kemudian diperlambat dan malah menunggu lama. Jadi kepastian waktu itu kalau misalnya KTP 1 minggu selesai, ya sudah 1 minggu selesai. Jangan diolor-olor lagi. Karena kejelasan waktu itu juga merupakan bagian dari nilai-nilai efisiensi dari proses pelayanan. Ini banyak, kemudian tanggung jawab, keamanan, akurasi, dan lain sebagainya. Ini kalau mau dijelaskan tentang pelayanan publik, ini sebenarnya sangat luas dan sangat banyak. Tadi hanya dibaca saja. Kalau hanya dibaca ya 7 menit selesai. Dan siapapun bisa membaca. Maksud saya kelompok itu paling tidak ya diskusilah. Kemudian apa yang perlu disampaikan. Nah, poin-poin ini tidak hanya dibaca, tetapi dijelaskan, diberikan arahan, diberikan ya semacam analogi kayak dan seterusnya. Sehingga kita itu paham betul dengan apa yang disampaikan. Nah, di diskusi apapun atau di penyampaian materi apapun, di mata kuliah apapun, itu minimal saudara harus sudah mulai belajar karena sudah semester 3, sudah mulai harus belajar bagaimana berbicara di depan publik dengan cara ya menjelaskan. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan mulai dari semester 1 sampai semester 3 terus saya sampaikan karena menjadi penting ketika saudara sudah selesai dari kuliah, ketika saudara sudah di masyarakat, saudara dituntut untuk bisa menyampaikan informasi, untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat, untuk bisa memberikan kabar kepada masyarakat tentang nilai-nilai administrasi publik, nilai-nilai pelayanan publik, dan lain sebagainya. Kalau tidak belajar ketika di kampus, masa mau belajar ketika sudah sarjana? Masa sarjana nggak bisa berbicara di depan orang banyak? Jadi ini penting untuk saudara dalami dan saudara pelajari sebagai bagian dari bekal saudara nanti ketika saudara sudah lulus, sudah menjadi sarjana, sudah bekerja, sudah di masyarakat. Ini kan tuntutan-tuntutan hari ini juga kan semakin ketat. Oleh karena itu daya saing itu juga harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan terus belajar, dengan terus berusaha, dengan terus memaksimalkan semua potensinya, dengan terus berusaha dan berikhtiar untuk meningkatkan nilai-nilai kualitas diri kita. Daya saing semakin tinggi, kompetitornya juga semakin tinggi, aksesnya juga semakin tinggi, maka secara otomatis masyarakat milenial itu sudah harus memperkuat kuda-kudanya sebelum lulus dari kampus.
ketika sudah lepas dari kampus dan saudara dihadapkan dengan realitas kehidupan masyarakatnya di dunia kerja, maka jangan sampai nanti malah tidak bisa apa-apa dan tidak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu, silakan potensi itu bisa dikembangkan, bisa dibangun sejak dini. Juga saudara betul-betul sudah siap ketika sudah selesai kuliahnya. Oleh karena itu, soft skill itu memang harus terus digali, terus harus dikembangkan, terutama di saat-saat pandemi seperti ini. Karena kita juga tidak bisa memastikan apakah semester depan kita sudah harus tatap muka. Jadi otomatis memaksimalkan pembelajaran di rumah mandiri itu menjadi sangat penting. Karena kalau hanya mengandalkan kuliah jarak jauh dengan berbagai kelemahan yang mungkin hari ini masih kita rasakan, masih kita alami, jaringan lah, paket lah, bla 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 dan lain sebagainya, itu menuntut saudara untuk terus bisa kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran. Sehingga misalnya banyak baca buku, banyak baca berita, banyak baca informasi yang memiliki keterkaitan dengan keilmuan kita tentunya. Karena saudara harus mendalami ini dan harus menguasai. Jadi calon sarjana administrasi publik itu memang harus menguasai nilai-nilai administrasi publik, kebijakan publik, pelayanan publik, manajemen publik, dan lain sebagainya. Itu harus dikuasai minimal dengan praktek-prakteknya, teorinya, seperti apa, fakta-fakta di lapangan. Itu ya. Dan untuk kelompok yang lain, silakan bisa dipertimbangkan untuk terus memperkuat diri dengan belajar presentasi itu tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas presentasi, tetapi bagaimana saudara memperkuat diri untuk menjadi bagian dari membangun potensi saudara sendiri. Karena semakin kita banyak baca, memahami, saudara akan semakin paham, saudara akan semakin mengerti tentang manajemen pelayanan publik. Oh, ternyata seperti ini. Caranya bagaimana? Banyak baca. Caranya bagaimana? Banyak baca referensi, baca buku, baca artikel. Jadi usahakan, dan itu harus terus saya sampaikan. Dan saudara juga harus terus diusahakan. Karena kalau saya yang terus mendorong sementara saudara tidak mau melompat, ya paling tidak saudara yang jatuh. Atau saya yang capek mendorong terus tapi tidak mau melompat. Maka melompat itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Semester 4 masuk sama dengan semester 3. Yaitu merupakan seburuk-buruknya umat. Jadi kalau pengen menjadi sebaik-baiknya umat, ya semester 3 harus lebih baik semester 4. Semester 5 harus jauh lebih baik dari semester 4 dan seterusnya. Sehingga kemampuan kompetensi yang saudara miliki bisa terjamin. Ya, ketika sudah lulus, sudah siap dengan dunia kerja, saudara tinggal menjalani. Oke, kira-kira itu dari saya ya. Silakan untuk yang lain bisa diperhatikan, karena saya sebagai dosen, kami sebagai dosen hanya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merakitkan atau mendorong dan menguatkan fondasinya. Selebihnya silakan saudara bisa kembangkan sendiri, saudara bisa bangun sendiri, saudara bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Oke, semoga bermanfaat, semoga sukses, terus optimis dan yakin. Saudara terus harus banyak belajar, banyak berkarya, banyak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga berkah. Saya akhiri dulu. Wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.